Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telah masuk ke saya dalam beberapa hari ini. Pertama, pertanyaan dari seorang ibu, tidak saya sebutkan namanya ya, di Palembang, yang menceritakan bahwa beliau dalam kegalauan karena usaha sudah macet, angsuran sudah menunggak 6 bulan, dan tidak tahu lagi mau seperti apa. Karena satu-satunya jaminan yang digunakan adalah rumah yang dia tempati. Katanya, Pak, jangankan untuk mengangsur, sedangkan untuk makan sehari-hari aja saya kesulitan. Saya benar-benar panik, Pak. Kami harus bagaimana? Kalau dilelang kami harus pindah kemana? Sedangkan rumah ini adalah rumah peninggalan orang tua kami dan kami hanya menempati saja, bahkan belum bisa merenovasi. Jadi dia menceritakan rumahnya masih rumah tua, rumah peninggalan dari orang tua. Kemudian dia bersama suami menempati rumah itu sejak menikah gitu, ikut sama orang tua, dan saat ini orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian kakaknya dan adiknya sekarang juga sudah menikah, tinggal di kota lain kayak gitu kira-kira. Dia minta saran kepada saya, Pak, beri saya saran agar saya kuat menghadapi masalah ini, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana yang harus segera saya ambil langkahnya agar saya bisa tenang, Pak. Kira-kira seperti itu pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi seperti katakan saja Ibu Ina, katakan seperti itu namanya ya. Dalam kondisi seperti Ibu Ina ini eh, banyak terjadi ya, dialami oleh teman-teman lain. Jadi Ibu Ina, saya ikut prihatin, saya ikut berempati dengan keadaan Ibu, tapi Ibu tidak sendiri. Problem Ibu sedang banyak dialami oleh teman-teman yang lain, ya. Dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, eh, pertumbuhan ekonomi yang melambat, bisnis juga semua mengalami kelesuan, itu dampaknya sangat luar biasa. Bahkan eh, kondisi itu juga berdampak pada bank sendiri, gitu ya. Dengan banyaknya nasabah tidak bisa bayar, itu membuat strategi bisnis bank berubah, ya. Jadi kemarin saya sempat membahas yang namanya lelang konkuren, ya, lelang konkuren. Lelang konkuren itu dulu tidak pernah terjadi, ya, jarang sekali terjadi. Kalaupun ada itu mungkin bisa dibilang satu dua saja yang dilakukan seperti itu karena kondisinya memang bank menyadari eh, appraisal jaminannya berlebihan melampaui harga taksiran saat itu, sehingga akhirnya bank terpaksa melakukan lelang konkuren dikarenakan aset tidak laku karena overtaksasi atau penaksirannya berlebihan, sehingga kalau dipaksakan untuk agar bisa melunasi pokok dan bunganya itu tidak akan pernah bisa nutup. Makanya mereka kemudian realistis, kemudian mereka mereview ulang taksiran jaminannya dan melelang di bawah pokok. Artinya lelang itu dilakukan karena sudah dilakukan review ulang terhadap jaminan, sehingga mereka melelangnya itu berdasar nilai real jaminan saat itu. Kayak gitu dulu seperti itu ya. Jadi kenapa saya harus cerita lagi tentang lelang konkuren. Nah, sekarang ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata ada alasan lain yang membuat bank itu lebih mudah atau lebih sering melakukan lelang konkuren,
karena ada alasan lagi lain yang baru. Alasan lain apa? Karena bank butuh dana segar. Karena bank butuh survive. Karena bank butuh bisa menyalurkan kredit barunya. Bapak Ibu sudah pernah dengar penjelasan saya ya, bank itu bisnisnya jualan duit. Bagaimana ketika bank tidak bisa jualan duit? Artinya dia bisnisnya akan mengalami kendala. Operasional yang mereka lakukan, bayar gaji, bayar listrik, bayar PAM, bayar telepon, beli alat-alat kantor, semua digunakan menggunakan dana dari laba perusahaan. Dari mana laba perusahaan itu? Dari bunga-bunga pinjaman yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, sekarang bank dalam tanda kutip terpaksa melakukan lelang konkuren dengan alasan baru. Yaitu apa alasannya? Dengan alasan guna mendapatkan dana segar agar bisa menyalurkan kredit barunya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bank banyak kredit macet. Sudah ditagih berupaya sedemikian rupa, tekanan sedemikian rupa, siang malam ditagih, sudah dipasang spanduk, sudah dipanggil kejaksaan, sudah digugat ke pengadilan, sudah berupaya berbagai macam cara. Ternyata kredit macetnya tetap bertambah, meningkat, meningkat, meningkat. Akhirnya mereka kewalahan. Kredit macet yang tidak terkendali itu menunjukkan bahwa kesehatan bank bermasalah. Akan berdampak pada kesehatan bank. Makanya mereka menata kerjakan kredit macet itu. Mereka punya divisi yang mengelola kredit macet itu. Mereka akan menyeleksi kredit macet mana saja yang bisa diselamatkan dan mana saja yang memang harus dilakukan upaya penyelesaian melalui saluran hukum, yaitu lelang, kayak gitu. Nah, lelang yang menggunakan cara konkuren itu sekarang lebih marak sekarang, lebih marak. Saya beberapa kali mendapatkan laporan, mendapatkan cerita, sehingga mereka terpaksa melakukan lelang konkuren itu dalam rangka mendapatkan dana segar, karena kredit macet yang semakin membesar itu kan sebenarnya aset yang ada di tangan para nasabah, debitur. Nah, mereka akan mencari debitur mana yang asetnya marketable, yang asetnya akan mudah dilelang, mereka akan lakukan. Walaupun konsekuensinya, misalnya kalau dilelang dengan harga normal, itu konsekuensinya hutang tidak bisa dilunasi. Artinya mereka harus ngambil keputusan berat, melelang dengan harga yang realistis, sekalipun konsekuensinya pokok utangnya tidak dapat terlunasi. Nah, fenomenanya sekarang banyak seperti itu. Sehingga Bapak Ibu harus waspada gitu ya, harus waspada. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang ini. Kita kembali ke Ibu Ina tadi ya, bahwa dalam kondisi seperti Ibu Ina tadi, tentu yang pertama kali agar tidak terlalu panik berlebihan, Ibu Ina harus memahami bahwa lelang itu adalah hak bank, ya. Bahwa lelang itu hanya satu-satunya cara yang bisa bank lakukan. Selain itu nggak ada. Bank bahkan menjual sendiri agunan yang Bapak Ibu berikan tuh nggak boleh gitu. Kayak konten saya beberapa waktu lalu yang bank minta surat kuasa menjual, itu nggak lazim gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi kalaupun mau membantu menjualkan, ya artinya hanya sekedar membantu mencarikan pembeli. Sedangkan keputusan berapa nominal yang dia tawarkan atau berapa kesepakatan nanti yang akan dicapai dengan pembeli itu adalah masih kewenangan
pemilik agunan gitu ya. Nah, bantuan bank dalam rangka mencarikan pembeli itu hanya sekedar cara atau upaya yang bisa dilakukan bank dalam rangka membantu menyelesaikan kredit macet, tidak lebih dari itu. Jadi hak bank hanya melelang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham bahwa hak bank hanya melelang, maka ketika Bapak Ibu dipasang stiker, diundang ke kejaksaan, digugat ke pengadilan, Bapak Ibu harus memahami itu berarti baru upaya-upaya bukan lelang, ya, upaya-upaya menakut-nakuti agar Bapak Ibu bayar gitu. Belum sampai dilelang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena bank sebenarnya mau melelang tanpa harus itu semua bisa. Ya, kalau memang niat pengen melelang, dia cukup terbitkan SP1, SP2, SP3, kemudian diajukan lelang bisa. Jadi tidak harus pakai cara-cara seperti tadi. Nah, Ibu Ina sekarang tinggal menganalisis ya. Kalau dari cerita beliau bahwa beliau tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, bahkan rumah itu rumah tua yang beliau tempati sejak beliau menikah, masih ikut orang tua sampai sekarang orang tuanya sudah meninggal. Saya menafsirkan itu bangunan sudah tua ya. Bangunan sudah tua karena beliau mungkin sejak kecil tinggal di rumah itu, kemudian sampai menikah, masih juga menempati rumah itu, ikut orang tua gitu. Saya menafsirkannya itu bangunan sudah tua. Yang kedua, Ibu Ina ini tinggal menganalisa apakah rumah saya kalau dilelang itu akan mudah laku terjual atau tidak. Cara menganalisanya gampang. Pertama, apakah Bapak Ibu tinggal di sebuah daerah yang lingkungannya itu cukup eksklusif? Artinya lingkungannya itu semacam sebuah klaster gitu, hanya ada beberapa rumah, kemudian kiri kanan itu masih saudara-saudara kita sendiri, gitu ya. Bukan di perumahan yang perumahan eh, kompleks perumahan gitu, bukan ya, tapi mungkin di perkampungan gitu ya. Lingkungannya masih saudara-saudara kita sendiri, kiri, kanan, depan, belakang masih saudara-saudara kita. Nah, itu indikasi eh, kemungkinan laku terjualnya itu sangat kecil karena selama Bapak Ibu dengan saudara-saudara akrab, akur, baik-baik saja, mana ada saudara yang tega mau beli rumah kita lewat lelang, pasti enggak gitu ya. Terus yang kedua Bapak Ibu tinggal di daerah yang berpotensi adanya bencana. Misalnya banjir, ya, daerah mudah kebanjiran di daerah di daerah Bapak Ibu. Nah, itu juga kemungkinan orang juga akan mempertimbangkan untuk ikut lelang di daerah tersebut. Ya, kemudian juga mungkin Bapak Ibu tinggal di rumah yang eh, di pinggir sungai, itu berpotensi abrasi atau eh, apa? Ada pengikisan sungai sehingga menggerus tanah kita gitu, sehingga berpotensi akan mengurangi luas tanah kita. Itu juga patut dipertimbangkan bahwa itu tidak menarik pembeli gitu. Juga kalau jaminan kita itu adalah rumah atau tanah yang masih ada hubungan dengan kewarisan. Misalnya yang kita contoh Bu Ina ini kan rumah tinggal peninggalan orang tuanya yang buat jaminan. Beliau tidak menceritakan waktu itu Bapak Ibu ini ikut tanda tangan atau tidak, tapi saya memaknainya itu rumah berarti rumah warisan. Akan berpotensi kalau dilelang menjadi celah bagi saudaranya untuk menggugat. Karena sekalipun Bapak Ibunya dulu ikut tanda tangan, artinya sah-sah saja dilakukan pengikatan dan bisa dilelang, tapi
peluang untuk menjadikan itu sengketa ada, terbuka. Dengan cara apa? Kakak atau adiknya menggugat. Karena itu udah jadi harta waris gitu. Misalnya seperti itu. Potensi untuk menjadi sengketa itu ada, terbuka. Dan kalau potensinya bisa jadi sengketa, maka orang untuk ikut beli pun akan mempertimbangkan. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu khawatir berlebihan. Ya, kalau dari sisi kita sebagai debitur yang macet, mungkin ketakutan yang ada di bayangan hanya ketakutan, nanti gimana kalau lelang, bagaimana nanti dengan kakak adik kita, nanti kita mau pindah kemana. Yang ada terpikir seperti itu. Coba wawasannya dibuka lebih luas lagi, bayangkan bahwa seandainya Anda yang ditawari untuk beli rumah itu sekarang. Jangan Anda berpikir sempit, saya sebagai sebagai orang yang rumahnya mau dilelang. Coba keluar out of the box, berpikirnya bagaimana kalau Anda yang sedang ditawari untuk membeli rumah itu. Apakah Anda tertarik untuk ikut beli rumah itu? Dengan segala yang tadi saya ceritakan. Tentu akan berbeda perspektifnya, tentu akan banyak pertimbangan untuk tidak ikut lelang aset tersebut, kayak gitu ya. Jadi pertimbangkan bahwa aset itu nggak mudah laku juga gitu, nggak mudah laku juga. Apalagi kalau sekarang kan eh, ada aturan main bahwa lelang pertama itu harus eh, sesuai harga pasar dulu. Kalau nggak laku, lelang kedua baru turun di nilai likuidasi gitu. Kemudian turun lagi mungkin di angka pokok utang dan seterusnya. Sehingga bank tidak mungkin tiba-tiba melelang langsung di angka pokok utang. Bisa jadi bahkan malah bank yang tersandra ya, seperti di konten saya tentang KPR ya. Bank yang tersandra. Kalau orang kreditnya jangka panjang, 10 tahun atau 15 tahun, baru mengangsur 2 tahun sudah macet. Nah itu bank tersandra justru malah karena mau dilelang dengan kondisi harga sekarang, eh, yang harus nutup pokok dan bunga hutang, maka lelang tersebut akan di atas angka nilai rumah tersebut. Gitu. Nah itu maka bank akan menunda, tidak akan dilelang seperti itu ya. Banyak terjadi itu kasus-kasus seperti itu karena bank membiayai kreditnya, pembelian KPR-nya itu hanya mengikuti harga jual dari developer. Bank tidak mencaratkan adanya DP kepada calon pembelinya, sehingga akhirnya kreditnya over kredit. Kalau dilelang akan lebih besar daripada harga jual developer saat itu. Nah, itu yang namanya saya bilang bank yang tersandra. Nah, lelang secara umum itu juga merupakan pilihan yang tidak menarik buat bank sebenarnya. Walaupun mungkin petugasnya setiap nagih ancamannya lelang, lelang, lelang. Tapi Bapak Ibu percayalah, lelang itu adalah pilihan terakhir. Ketika upaya-upaya terakhir sudah tidak ada, ketika upaya-upaya yang dilakukan tidak berhasil, tidak efektif, maka lelang baru terpaksa dilakukan gitu ya. Karena lelang itu berisiko bagi bank juga. Apa resikonya? Kalau lelang itu nggak laku, itu akan menurunkan kepercayaan diri bank. Mau gimana lagi? Senjatanya sudah dipakai. Mau nakut-nakutin apa lagi? Karena sudah dilelang. Selama ini mereka cuman masih nakut-nakutinnya mempan gitu ya. Dilelang, dilelang, dilelang. Tapi kalau beneran dilelang nggak laku, maka eh, terjadi kontraproduktif dan nasabah malah bisa eh, lebih tenang karena ternyata dilelang nggak laku gitu. Walaupun tadi di muka saya sampaikan hati-hati bahwa bank punya hak untuk melelang sesuai dengan tingkat kebutuhan dia. Kalau dia sudah berpikir yang penting uang saya bisa muter lagi, ya mereka akan melelang sekalipun itu harus dengan harga yang
tidak cukup untuk melunasi hutangnya, alias merugi. Nah, ini penjelasan untuk Bu Ina, bahwa jangan terlalu berlebihan khawatir, analisa, kemudian Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu juga punya program yang jelas untuk melunasi hutang. Jadi jangan berpikirnya itu kita sedang usaha, tapi usahanya itu hanya berpikir saja, tidak ada langkah pastinya gitu. Tidak ada langkah pastinya. Saya tidak merekomendasikan untuk berlarut-larut dalam hutang, ya. Nggak tenang malah Bapak Ibu. Ya kalau memang terpaksa, memang aset itu harus dijual, ya dijual saja. Bapak Ibu akan jauh lebih tenang, eh, pikirannya dalam berusaha menjemput rezeki itu akan jauh lebih tenang kalau sudah bisa terbebas dari hutang, ya. Sekalipun mungkin jaminannya misalnya ternyata nggak marketable, dilelang nggak laku-laku gitu. Saya tidak merekomendasikan membiarkan. Apalagi kalau kita paham syariat, ya, bagi teman-teman yang beragama Islam, resikonya tuh besar kalau kita sampai meninggalkan hutang gitu. Jadi saran saya tetap, sekalipun jaminannya tidak marketable, tetap pikirkan bagaimana melunasi hutang, karena hutang itu fit dunia wal akhirah, di dunia sampai di bawah mati, kayak gitu ya. Nah itu buat penjelasan yang Bu Ina. Saya lanjutkan tentang lelang konkuren. Kenapa sih bank sampai sebegitunya harus lelang konkuren? Ya, pertama tadi saya jelaskan bahwa bank menyadari bahwa appraisalnya melebihi nilai wajar saat itu. Sehingga kalau tidak dilelang konkuren, selamanya utang itu tidak akan selesai. Yang kedua, sekarang adalah karena kebutuhan dana segar untuk bisa menyalurkan kredit baru. Nah, kebijakan itu nampaknya sekarang sedang marak dilakukan oleh bank-bank pemerintah gitu. Karena memang Bapak Ibu mungkin udah tahu ya, ada 2 bank pemerintah yang dananya itu disedot untuk pendirian Danantara, sehingga mereka membutuhkan dana segar agar bisa menyalurkan kredit baru. Dan memang yang namanya kredit macet itu adalah aset bank yang saat ini ibaratnya itu idle money, ya, modal yang tertidur gitu, uang yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, mereka akan mencoba menggali. Makanya terkadang mungkin Bapak Ibu ada yang merasa, aku lama nggak ditagih, sudah tahun-tahunan nggak ditagih, kok tiba-tiba pegawai bank datang dengan alasan bahwa akan dilelang, atau mereka harus jual untuk menyudahi kredit macetnya dan sebagainya. Percayalah bahwa itu yang mereka lakukan adalah improvisasi petugas-petugas bank, biasanya pegawai baru di lingkungan baru, yang dalam rangka untuk menggali potensi kredit macet yang tidak terbayarkan. Jadi Bapak Ibu harus pahami ya, pegawai bank itu kadang ada yang namanya mutasi, tour of duty, dari bank yang ada di kecamatan sana pindah di kecamatan sini, masih satu bank ya. Terus ada promosi jabatan, ada orang pindah baru dan sebagainya. Sehingga ketika dia ditempatkan di lokasi baru, di wilayah baru, salah satu yang dia akan buka, ya, kalau petugas lapangan itu bagian kredit macet, yang dia akan buka adalah file-file kredit macet yang sudah lama tidak tertangani, tidak tertagih, dia akan buka, dia akan pelajari. Nah, dari dokumen-dokumen itu, dia akan melihat mana yang masih berpotensi untuk ditagih lagi gitu. Misalnya maka mereka datang, mereka kunjungi, selain memperkenalkan diri sebagai petugas baru, tapi juga mereka tuh melihat potensinya apakah masih bisa digarap agar kreditnya bisa terbayarkan. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita bahas lagi di lain kesempatan dengan materi baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.